Ya, selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali saya Feni Rose dapat kembali menjumpai Anda di acara Solusi Renal Kasali. Dan seperti biasanya, Pak Renal juga hadir bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Renal. Selamat malam, Fen. Apa kabar? Kabar baik. Kabarnya baru dari jalan-jalan Pak Renal. Ya, kita dari Balikpapan ini. Oke, oleh-olehnya? Oleh-olehnya ini. Apa itu Ini Pak Renal? kerupuk kan? Kerupuk apa? Kelihatannya kerupuk ya? Iya, kelihatannya seperti kerupuk. Kelihatannya kerupuk, tapi ini kerupuk buaya ini. Kerupuk buaya. Ada yang pernah coba kerupuk buaya di sini? Mau coba? Mau coba. Jangan Pak, nanti seperti buaya. Jadi di Kalimantan Timur, kebetulan kemarin kita sudah melakukan seminar yang ke-6 ya, Who Wants to be Entrepreneur di sana ya, di Balikpapan. Dan salah satu tamu kita Ibu Susan ya, sebagai pembicara dari daerah sana, itu adalah seorang yang memiliki usaha ternak buaya ya, dan ternak buaya itu usahanya macam-macam ya, dan ini produknya adalah kerupuk buaya. Kerupuk Ya, buaya. terima kasih atas pemberiannya, dan nanti juga kita rencanakan akan turunkan mengenai bisnis ternak buaya di Indonesia yang tadinya lisensinya ada sekitar 50-60, sekarang hanya tinggal 10 ya. Dan ini merupakan satu usaha yang sebetulnya tujuannya adalah ingin melestarikan sebetulnya. Jadi dengan adanya penangkaran peternakan sebetulnya itu justru bisa melestarikan. Nah, tapi nanti kita dengar argumentasi mereka. Bagaimana dengan pebisnis yang ada di Balikpapan? Apakah juga sering menyaksikan Solusi Renal Kasali? Iya. Oke. Satu hal yang menarik adalah di Balikpapan kalau tidak menggunakan perangkat tertentu itu tidak bisa dapat ya, tidak bisa menangkap stasiun televisi kita. Berikutnya seperti biasanya Pak Renal, saya akan membacakan sebuah fax yang dikirimkan oleh Budiman MM, seorang manajer pemasaran pada salah satu BUMN di Jakarta. Ini saya bacakan dulu Pak Renal ya. Pak Renal, di minggu lalu Bapak menyinggung tentang perbedaan antara winners dan survivors, antara play to win dan play not to lose. Jika kita melihat perjuangan Taufik Hidayat pada Thomas Cup beberapa waktu yang lalu yang dikalahkan oleh pemain muda dari Malaysia, apakah itu yang dimaksud dengan Taufik menjadi pemenang meskipun kalah angka, mengingat Taufik sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menang? Dan bagaimana analogi tersebut diaplikasikan di dalam bidang usaha? Karena menurut saya kegagalan bisnis bukan selalu berarti kekalahan, dan sebaliknya kesuksesan bisnis juga tidak selalu berarti kemenangan jika ukurannya hanya uang atau profit. Ya, saya kira ini merupakan satu analog yang baik sekali ya, satu analog yang sangat baik sekali dalam arti bahwa Taufik sebetulnya bukan play to win di sana ya, justru dia play to lose kalau saya lihat ya. Anda bisa lihat misalnya di set pertama Taufik itu menang ya, Taufik itu menang, tetapi dia cepat puas ketika di set kedua dia masuk, dia sudah langsung melakukan akrobat. Anda lihat Taufik pada set kedua itu langsung melakukan smash lewat kepala belakang dari bawah dan sebagainya ya. Dia menganggap remeh lawan ya, sangat menganggap remeh lawan, dan itu cukup mengganggu sebetulnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah lawan bangkit secara perlahan-lahan. Kemudian di set kedua menjadi satu persoalan adalah ketika ternyata lawannya bangkit dan Taufik melakukan smash kemudian dinyatakan out, dan itu membuat dia bergetar ya, dan selanjutnya dilihat oleh lawannya wajahnya merah, dia sangat cemas, dan itu yang dimanfaatkan oleh lawannya ya. Dan ketika lawannya melakukan itu, kita bisa lihat bahwa Taufik kemudian mengalami suatu kekecewaan demi kekecewaan. Nah, yang disebut dengan play to win adalah kita harus cepat melakukan recovery ketika kita mengalami kekalahan. Dan tentu saja ketika kita menang, kita tidak boleh segera cepat berpuas diri, karena kita juga harus menganggap lawan itu memiliki satu kekuatan-kekuatan tersendiri. Nah, ketika kita mengalami kekalahan, kita harus cepat melakukan recovery. Barangkali ini yang dilakukan oleh Hendrawan, pahlawan kita ya. Hendrawan justru melakukan itu ketika dia kalah ya, ketika dia terpukul misalnya, dia menang, dia kalah, tapi dia sakit lagi ya. Jadi yang disebut play to lose itu biasanya recovery yang lambat. Jadi dia menang, kalah, kemudian langsung down, kalah ya. Sedangkan yang cepat recovery adalah mereka play to win, seperti menang, dia kalah, dia akan bangkit lagi. Nah, di dalam bisnis juga sama seperti itu. Bisnis itu penuh dengan kekecewaan. Banyak orang yang melakukan bisnis tidak selalu kumpulan dari kemenangan demi kemenangan. Ada kalanya ada kehilangan rumah, ada kalanya ada kehilangan pasar, kehilangan konsumen dan sebagainya. Tetapi Anda tidak boleh terus kemudian menyesal, ya, menangisi itu semua. Tapi semangat, Anda harus recover dengan cepat ya. Dan nanti kita akan bahas lah dalam tamu. Oh, ada bukunya? Ada bukunya. Saya kira nanti buku yang akan saya ulas adalah Committed Enterprise. The Committed Enterprise. Ini banyak orang ngomong tentang how to make vision, ya, values dan sebagainya, ya, misi, visi dan sebagainya. Tapi seringkali itu hanya hiasan belaka. Yang penting itu adalah ini adalah sebagai bentuk komitmen. Nanti kita akan lihat dengan tamu kita pada hari ini.
Oke, dan kami akan segera kembali tapi setelah kita bersama-sama menyaksikan bisnis berikut ini. Ya, pebisnis, seperti biasanya di Solusi Renal Kasali, kami selalu kedatangan seorang tamu yang akan membagikan pengalaman yang kami harapkan bisa memberikan motivasi bagi Anda dalam berwirausaha. Beliau adalah Bapak Marius Widiarto atau akrab disapa Pak Wiwit, yaitu Presiden Direktur PT Caladi 59. Selamat malam. Selamat malam. Pak Selamat malam, Mas Wiwit. Selamat malam Pak Renal. Apa kabar? Baik-baik saja. Tampaknya nih Pak Renal, Mas Ya. Wiwit ini penggemar Bapak karena kaosnya itu gambarnya Renal Kasali. Saya dari tadi sebetulnya mikir ini. Dari tadi sebetulnya mikir ini kok ngelihat ada wajah saya di sana ini. Seperti bercermin ya Pak ya? Seperti bercermin ini. Tapi ngomong-ngomong tadi disebutnya apa? C59 ya? Caladi 59. Caladi 9 memang namanya. Caladi 59, C59. Jadi itu sejarah dari kita mulai dari sebuah gang namanya Caladi nomor 59. Itu rumah ya? Rumah. Oh, jadi nama jalan, Nama jalan. Dan Anda bilangnya itu gang. Gang. Enggak, gang mungkin gangnya masuk satu mobil kan juga gang, Pak. Oh, Gitu. oke. Kalau kita ngukur dari highway mungkin itu jadi gang itu. Oh iya gang ya. Dan itu adalah pertama kali Anda berbisnis di situ. Membuat kaos. Sebenarnya belum. Belum. Jadi waktu SMA saya sudah mulai berbisnis, mahasiswa juga sudah Berbisnis kaos? berbisnis kaos. Kaos. Jadi karena mungkin idenya berangkat dari SMA, saya di Alusius Bandung, dan itu golongan-golongan DHEF di situ. Kalau mereka, Anda nggak termasuk the have? oh enggak, bapak saya cuma pegawai negeri, Pegawai bapak negeri. saya juga pegawai negeri loh mas. bapak saya cuma pegawai pos, tukang kirim surat, Jangan dibilang cuman, tukang pos itu penting artinya. betul. Nah, kalau mereka berlibur, mereka pamer, pulang dari San Francisco, pulang dari Australia, dia pamer kaos ke saya dan timbul satu Pamer ide. maksudnya ditunjukin nih, gue bawa Ya. dari Australia ini gitu. Jadi bapak saya mungkin dia sendiri baru berlibur dan besoknya menjadi satu ide. Kenapa saya juga nggak bisa? Meskipun saya tanpa harus ke Amerika atau ke Australia dan Jadi mereka suka bilang, babi gue baru dari Amerika nih. ya Kaosnya dipakai, ada tulisannya New York begitu. betul. Dan besok saya bicara juga, om gue juga baru balik dari Singapura atau dari Australia dan besoknya saya bikin gambar singa, saya gambar Australia dengan kangurunya atau patung Liberty dan Dipakai. saya juga besok pamer. Jadi Babi gue, om saya gue langsung baru dari strata sana. dengan dia sama-sama gitu. Padahal bikin sendiri. Bikin sendiri, gambar sendiri, saya panggil, saya nyablon sendiri. Nah itu mungkin di awal-awal SMA. Jadi dari kecil udah biasa nipu orang ya? Bukan nipu Pak, jadi kalau saya ngeliat itu satu bentuk dari kreatif. Oh kreatif. Batasnya memang tipis ya? Kalau kreatif yang bagus itu pasti ada etika. Kalau nipu tuh udah attitude-nya Oh, baik. attitude gitu. jelek. Kalau ini kita nggak nipu ya? Enggak, Cuman bohongin dikit-dikit gitu ya? kreatif. Dan itu yang mungkin melahirkan di awal-awal C itu bagian dari komitmen. Oh C itu komitmen. Komitmen. Kenapa? Ya alamat rumah saya pasang. Kalau produk saya bagus, quality saya bagus, pasti orang datang ke rumah saya. Orang datang. Kalau bagus. Kalau saya jelek, rumah saya ditimpukin orang. Gitu. Pernah ditimpukin orang? Ditimpukin belum? Belum. Tapi mungkin dikomplain. Dikomplain. Mungkin gara-gara telat pesanannya, delivery-nya tidak on time. Besok mau dipakai, itu sering. Sampai sekarang masih? Sekarang udah enggak. Oh, udah Sekarang zero defect. Sudah defect. Itu tahun berapa Anda mulai jualan kaos itu waktu SMA itu tahun berapa itu? Kira-kira 73, 74. 73, 74, zamannya Malari dulu ya? Malari itu sudah masuk saya ke kampus, itu saya 75-an. Jadi mereka demo sudah pakai kaosnya. Sudah Pak, jadi mungkin kalau demo tuh kita bikin desainnya bukan mahasiswa sejati, kalau belum pernah demonstrasi misalkan. Oh begitu. Dan di tengah-tengah para demo saya jualan kaos. Mereka pakai. Dan besoknya, Anda sendiri yang jualan? Iya Pak, jadi dari gambar sampai printing Anda kerjakan sendiri? saya kerjakan sendiri. Kalau tulisannya, ide tulisannya
Ide tulisannya biasanya dari ini, kita dari celetuk-celetuk, mungkin dari ngobrol bareng dari teman-teman, sehingga dapat sebuah copywriter yang menarik gitu. Dan kalau kaosnya pada saat itu saya masih beli mungkin di Pasar Baru, saya beli kaos polos di Sablon aja. Pasar Baru Jakarta? Masih Bandung, Pak. Oh, di Bandung? Saya tinggal di Bandung, saya tinggal di Bandung, dan besoknya saya langsung di kampus, saya udah jual. Dan ya itu karena berkaos kita bersatu, Pak. Berkaos kita bersatu, ya. Tidak pakai kaos, chaos, Pak. Oh, itu ibu-ibu yang demo supaya... Kira-kira ke sana. Jadi kaos sudah menjadi bagian dari media komunikasi, tidak hanya dia sebagai alat fashion, tapi mungkin mengekspresikan diri. Jadi di mana awal-awal kami, mungkin pelanggan kami, anak-anak SMA, anak-anak Tapi Anda kuliah juga ya? Saya kuliah, Pak. Anda kuliah? Kalau jualan kaos terus apa sekolahnya jadi selesai? Justru mungkin karena nggak selesai saya sukses, Pak. Gitu. Jadi kuliah jangan sampai mengganggu jualan kaos. Jadi karena mungkin keasikan di situ, dan mungkin sehingga ada satu masa yang saya putuskan untuk sampai di sini saya sekolah. Tapi saya bangga, Pak. Itu memutuskan atau karena di drop out itu? Tidak, Pak. Saya memutuskan, Pak. Jadi kalau sampai hari ini kampus saya masih tetap memberikan tempat dan untuk menyelesaikan studi saya. Tapi saya bangga tetap dengan DRS saya, Pak. DRS apa? Di rumah saja? Doktor Sablon, Pak. Oh, Doktor Sablon. Jadi sekarang Anda sudah punya berapa banyak kaos produksi Anda setahun? Kalau produksi kaos mungkin antara ya 5,900 gitu mungkin, atau 5,9 ribu gitu, Pak. Jadi saya nggak bisa kasih pastinya. 5,9 ribu apa ini? Pieces, Pak, gitu, Pak. Per hari? Per hari, Pak. Oh, per hari, ya. 5,9 ribu per hari. Berarti Anda ini dikerjakan oleh berapa puluh orang? Sampai hari ini kami punya karyawan 1.000 orang, Pak. 1.000 orang? 1.000 orang. 1.000 orang, ini akibat... Industri garment memang padat karya, dan ini satu cita-cita saya, bagaimana saya bisa menghimpun sekian banyak orang dan memberi arti, memberi hidup terhadap baik company juga baik masyarakat. Dengan berapa orang, dengan omset berapa itu kira-kira satu tahun? Satu tahun kami mungkin masih antara 5,9 M gitu sampai 59 M, Kak. 59 miliar setahun. Ya, Wah, hampir, satu hampir, Pak. Yang ini. Jadi Anda hampir, mensyukuri belum tidak? sampai 5,9, tapi target kami pasti mencari angka 5,9 sampai 59 M, Pak. Oh, antara itu. Belum. Silahkan diterka sendiri. Belum sampai. Dan pebisnis, kami akan segera kembali tapi setelah bisnis yang berikut. Ya, pebisnis, kembali ke tamu kita pada malam hari ini, yaitu Mas Wiwit dari PT Caladi 59 atau C59. C59. Siapa yang nggak pernah dengar ya, Pak Rena? Ya. Punya koleksinya, Pak Rena? Ada. Ada ya? Ada beberapa kaos. Mengeluarkan versi untuk dikoleksi nggak sih? Kita biasanya bikin yang tema-tema daerah, dan itu mungkin banyak kan dikoleksi oleh para turis. Dan tema-tema mungkin binatang langka seperti orang utan di Balikpapan. Kita juga concern dengan lingkungan-lingkungan yang seperti Orang hutan Jakarta enggak ya? nggak ada orang hutan di Jakarta. Oh, enggak ada orang hutan. Ya. Itu kaosnya juga di luar negeri juga ada? Kita selain mungkin terima ekspor, juga kita coba mengembangkan brand kita di luar negeri. Nggak susah orang luar negeri baca C59. Justru itu C59. mungkin berangkatnya ide yang nyeleneh dari kasus krisis 97, di mana beberapa staf saya yang saya sekolahkan S2 di sana, dan Oh, ada S2 juga di luar negeri? ada, Pak. Ini benar nih? Betul, Pak. Kalau saya S3, Pak, soalnya. Oh, S3 Anda. SD, SMP, SMA, Pak. Nah, mungkin berangkat Jadi dari... kalau S2 di luar negeri berarti SMP di luar negeri ya? Ya, betul. Dan idenya kalau C59 ada di Europe pada saat itu,
Mungkin orang akan bicaranya bukan C59 lagi tapi C59. C59 ada ya. Dan kita create di sana. Mungkin di tahun 2000 ini kita sudah ada 60 toko. 60 toko di Eropa. Itu di Eropa, Slovak, Poland dan Czech. Eropa Timur. Ya, negara-negara baru berkembang itu. Baru berkembang itu. Tapi bukankah jualan kaos kalau made in Indonesia itu susah? Image-nya Indonesia kumuh, miskin seperti itu, enggak begitu? Mungkin saat-saat yang baru belakangan ini kita coba rubah, bukan made in Indonesia tapi made on the earth. Made on the earth. Karena mungkin belakangan ini kita disebut negara teroris dan lain-lain. Jadi mungkin lebih memudahkan made on the earth. Tapi di baliknya ada tulisan Indonesia gitu. Iya. Ada juga. Tetap desain Indonesia juga kami jual di sana. Misalnya desain Bali, Borobudur, dan tapi nggak disebut made in Indonesia, made on the earth. On the earth. Made on the earth. Demi supaya pasar tadi. Lebih aman gitu. Gimana Anda bisa masuk ke pasar di negara Eropa Timur? Awalnya mungkin karena tadi beberapa staff saya sekolah di sana dan mereka pulang biasanya bawa hand carry, 1-2 koper gitu, mungkin dijual pelan-pelan. Di sana? Iya, dan pada saat krisis kita melihatnya, kenapa nggak kita coba lebih, dalam arti kita survei, dan ternyata di sana mungkin menguntungkan tadi ada 4 musim, dan kita tidak mengembangkan hanya t-shirt, tapi juga sudah ke sweater, jacket, pada musim-musim tertentu tadi. Untuk disesuaikan dengan musim. Jadi Anda masuk sana. Ya. Karena ada staff yang keluar negeri, mereka bawa dulu, terus lama-lama mereka buka outlet. Betul. Ini menarik ya. Jadi keluar negeri sambil jalan-jalan, terus kemudian buka outlet. Untuk bayar kuliah Pak tadinya. Oh, untuk bayar kuliah. Idenya untuk bayar kuliah. Bagaimana anak saya dan staff itu tadi bisa sekolah sampai selesai. Gitu. Tapi kenapa sekolahnya di Eropa Timur? Kebetulan kita punya sahabat. Jadi dari teman kuliah itu. Tinggalnya di Eropa Timur. Dan dia juga penggemar, jadi sudah menjadi klien kami. Di awalnya sering pesan-pesan kaos C59 dan dia yakin kalau ini dipasarkan di daerahnya. Jadi ada punya network orang sana. Betul Pak. Dan Anda nggak masuk ke Amerika? Belum, karena Amerika masih ada batasan kuota dan lain-lainnya. Harapan kami sedangkan Eropa non-quota country. Betul, non-quota country. Ya, sekarang saya beri kesempatan kepada pebisnis yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Wiwit, silakan. Ya, langsung ke pertanyaannya, Mas. Apakah ada persiapan khusus untuk desain-desain Anda untuk pasar luar negeri? Atau produk-produk Mas Wiwit itu sudah langsung diterima oleh luar negeri? Dan yang kedua, keunggulan C59 salah satunya adalah desain gambarnya. Nah, bagaimana menjaga kelangsungan desain-desain Anda dari proses kreatifnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya saya kira. Ya. Terima kasih. Jadi Anda buat desain khusus untuk di negara-negara itu? Ya, jadi mungkin kita 1 bulan kita secara rutin untuk pasar lokal kita keluar desain itu antara 100 desain. 100 desain? 100 desain. Dan itu biasanya kita siapkan untuk 1 tren 3 bulan, 4 bulan kemudian. Jadi kita mengadakan focus group discussion dengan antara desainer, di pihak customer, terus pihak distribusi, mungkin di sini Ramayana, Matahari. Jadi kita biasanya kita adakan meeting untuk memilih tren kira-kira 3-4 bulan lagi apa. Setiap bulan selalu Anda melakukan? Setiap bulan. Itu begitu cepat ya, pendek sekali ya? Sangat pendek karena tren fashion itu mungkin sekarang umurnya 30 hari, bahkan 3 minggu sudah mati dia. Nah, kalau ke Eropa, Anda ke Eropa juga sama. Punya desain khusus? Punya desain khusus dan mungkin di sana lebih kami bisa lebih fokuskan ke hal-hal yang sporty. Karena di sana katakanlah tadi dia ada 4 musim, jadi lebih ke sport. Jadi desain-desainnya kami prioritaskan ke sana. Jadi misalnya ski? Ya, jadi kalau misalnya di sini tadi kalau desain yang dipakai Mas Tommy tadi skateboard, di sana snowboard, Pak. Snowboard. Ya, jadi di atas salju. Mungkin kita di sini juga main BMX, tapi di sana juga street game-nya mungkin di atas salju. Christmas juga ada bikin di sana? Itu sudah pasti. Jadi pasar-pasar yang kayak gitu mungkin peluangnya sangat masih besar. Jadi setiap bulan juga ada desain baru untuk Eropa? Kita bikin untuk Eropanya dibagi 3T gitu Pak, triwulanan gitu Pak. Jadi kita kirimnya juga mungkin satu periode yang tidak setiap bulan, tapi per musim tadi, sehingga juga jumlahnya bisa lebih eksklusif gitu kalau sekarang. Padahal karena sedikit saja gitu ya,
Mungkin nanti kalau kita sudah bisa masuk Europe yang besar, mungkin. Ya. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana menjaga kelangsungan? Bagaimana menjaga kelangsungan daripada desain? ya kan ini mudah ditiru, diikuti oleh orang lain sebagainya. Biasanya kita bagi beberapa tema. Jadi mungkin kita ada otomotif, sport, musik, Indonesia, terus isu yang sekarang sedang naik, gitu kan. Nah, terus kita bagi lagi mungkin per areanya gitu. Mungkin area Bali orang lebih suka dengan tema Balinya. Kalau nanti mungkin Kalimantan dengan tema gambar Dayaknya. Terus nanti Makassar kita masuk dengan. Tapi itu mudah sekali ditiru oleh orang. Betul, sangat mudah sekali ditiru orang. Tapi kita dengan satu kecepatan tren itu tadi, dengan jaringan distribusi yang cukup baik, saya rasa nggak ada kesempatan. Katakanlah ada orang menyontek, saya juga besok udah bikin yang lain lagi. Nah, itu yang biasa. Jadi intinya pada kecepatan ya. Betul. Anda tidak melakukan penuntutan secara hukum kalau itu ditiru? Kalau dituntut capek, Pak. Capek ya? Capek. Ongkosnya juga mahal. Iya, ongkosnya lebih mahal dan mungkin akhirnya Anda nggak ngurusin kerjaan tapi ngurusin pengadilan. Betul. Dan kita mungkin lebih baik concern sesuatu yang next kita mau ngapain lagi. Fokus pada pekerjaan, Betul, bukan Pak. pada masalah itu. Oke. Ya, kita masih akan berbincang-bincang lagi Mas Wiwit, tapi kita akan istirahat sejenak. Silahkan diminum dulu minumnya. Silakan. Dan pebisnis, jangan khawatir, kami masih akan kembali, tapi setelah kita bersama-sama menyaksikan kegiatan rekan-rekan kita berbisnis berikut ini. Ya, pebisnis, kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali masih dengan Mas Wiwit dari PT Caladi 59 atau PT C59 ya. Seperti nama bom ya, bukan? B29. Ya, itu mungkin di Italia memang itu menjadi satu code number daripada bom. C59. Jadi saya pernah jalan-jalan di Prancis. Saya nyempat dikejar-kejar tentara Prancis. Karena saking bangganya saya pakai jaket C59, ternyata itu sebuah code number bom yang dipakai teroris. Oh. Saya nggak sadar. Saya nggak sadar dan keluarga saya pada saat itu dievakuasi. Baru kita dikasih tahu. Oh, Jangan pakai nama C59. Kapan itu kejadian? Itu kejadiannya kira-kira 3 tahun yang lalu, Pak. 3 tahun yang pada lalu. saat kami liburan ke Perancis. Dan untung tidak ada bom sebenarnya di sana. Untung tidak ada bom dan untung saya bisa pulang, Pak. Untung bisa pulang ya. Berarti C59 nggak bisa masuk ke pasar di Prancis dong? Kenapa? Nggak bisa masuk ke pasar di Prancis? Banyak cara untuk bagaimana membuat satu clarify sebuah brand. Karena di sana bukan orang nggak akan ngomong kode itu lagi, tapi C59. C59 Ya, is a brand atau name. nanti mungkin dengan bahasa Prancisnya apa. Ya, Anda berminat juga masuk ke negara lain di Eropa? Sudah pasti kita akan mencoba ke sana, Pak. Sekarang ini belum ke sana? Belum. Belum ya? Jadi bertahap. Karena juga mungkin yang penting kalau saya mungkin kita cari market yang cocok dan ada orang yang cocok di sana untuk mengembangkan brand ini. Ya, tapi saya ingin kembali lagi. Itu sejak kapan Anda menyadari bahwa kaos itu merupakan pilihan hidup untuk Anda? Kaos itu kan seringkali menganggap kaos itu kan gampang sekali untuk membuatnya. Iya. Ya, kapan Anda menyadari? Anda tadi mengatakan mula-mulanya karena lihat teman suka bilang pakai kaos dari luar negeri, ini dari luar negeri, ya. Babi gue baru pulang dari sana. Tapi terus kemudian yang terjadi adalah Anda bisa membuatnya, ya. Ya itu membuat sebagai seorang aktivis it's fine. Tapi kapan Anda menyadari bahwa ini adalah suatu pilihan bisnis? Komit pada 1980 itu saya sudah putuskan bahwa ini hidup saya di kaos dan kalau kita lihat sejarah kaos, saya pikir tanpa berhenti. Bahkan sejarahnya mungkin dulu kaos itu, t-shirt itu adalah baju dalam, Pak. Baju dalam dan dia dipakai dari tentara GI, bintang film. Makanya ada G.I. Joe itu ya? Betul. Dan saya pikir sampai kapanpun t-shirt nggak akan mati, Pak. Dan peluangnya saya rasa juga masih sangat besar kalau kita cerita 200 juta penduduk Indonesia, saya cuma baru berapa persen ya, Pak. Dan marketnya saya rasa sangat variasinya. Tapi ini orang muda ya? Tidak hanya orang muda, kalau kita mau bicara juga mungkin anak-anak, dari anak-anak sampai... Oh, anak-anak juga sekarang sudah dengan kaos? Sudah dengan kaos. Mungkin kalau
sekarang kalau kita bicara sebuah merchandise, kita bisa t-shirt sebagai Ya, bagian dari gift. itu pendapatnya Anda tentang kaos seperti itu. Tapi kapan Anda mengatakan bahwa wah, this is my life? Kapan Anda merasa? Tahun berapa Anda mulai invest untuk kaos? Tepatnya 12 Oktober 1980. 80. Ya. Jadi setelah berapa tahun itu? Anda terima 22 tahun, Mbak. Tapi dari tahun 73 ke 80, 7 tahun berarti ya? Iya. 73 ke 87 tahun Anda mulai menyadari bahwa ini adalah suatu Betul. peluang bisnis bagi Anda. Ya. Dengan Anda apa yang Anda lakukan? Saya lakukan mungkin pada saya start sendiri yang unik, kado kawin saya jual, Pak. Itu modal awal saya. Modal awal tahun 80 itu? Iya, Pak. Jadi Anda saya menikah married, tahun 80? saya kawin tahun 80, 12 Oktober, dan kita sepakat kita jual. Ya, Televisi besar, televisi kecil? kecil-kecil, Pak. Oh, kecil-kecil. Nah, terus kita belikan seperangkat mesin jahit dan peralatan printing. Meskipun saya juga tidak lupa pada saat itu juga di mana hari kawin saya, tapi pada hari itu juga saya ketipu, Pak. Nah, Kenapa? jadi waktu menikah ketipu? Jadi di dekat hari perkawinan saya dapat order yang cukup fantastis. Dipakai buat kawin duit? Jadi mungkin rezeki buat saya, karena rumah Gang Caladi itu pada saat itu harganya 3,2 juta, Pak. Dan saya dapat order nilainya hampir 1 juta rupiah. Besar sekali. Besar sekali, Pak, pada tahun 80 itu, dan customernya nggak bayar. Padahal 1 juta ordernya? Ya, 1 juta. Barang rupiah. sudah dikirim? Sudah dikirim dan akhirnya Sampai hari ini nggak bayar? sampai hari ini nggak bayar. Bisa dikasih tahu namanya sama penonton? Nggak perlu. Nggak perlu? Karena itu bagian daripada uang sekolah saya, Pak. Oh, bagian Iya, itu ongkos jadi belajar Anda? uang belajar saya, dan Kenapa sampai nggak dibayar? Dia lari atau apa? Atau dia bangkrut atau dia juga tidak dibayar orang lain? ya kami pada dasarnya kalau di awal-awalnya saya juga dipercaya lagi dari pabrik. Jadi kalau kami juga nggak bisa ngasih uang tunai ke pabrik, berakibat kami nggak bisa kasih 100% barang yang diminta. Tapi ke pabrik Anda bayar? Akhirnya saya bayar ke pabrik. Berarti Anda tidak hilang nama? Saya tidak hilang reputasi? nama. Tapi teman Anda yang tidak bayar itu hilang dia, Iya. nama baiknya? Jadi dari sebagian hadiah kawin saya tadi, saya bayar untuk Bayar utang. nutup utang saya tadi, Pak. Nutup? Ya, kita tutup Wah, ini dari hadiah hasil ulang, jualan hadiah kado kawinnya tadi. gede sekali nih. Iya. Ya, pada saat itu lumayan lah hadiah kawinnya, dan mulai dari situ kami belajar bagaimana mendapatkan modal-modal berikutnya. Sementara perbankan juga tidak siap, Belum bisa ngasih? belum bisa karena rumahnya pun nggak punya sertifikat, Pak. Oh, rumah nggak bisa, Nggak bisa jadi nggak bisa dijaminkan? Ya. Kalau dijaminkan istri ngasih? Sudah pasti karena support dari keluarga, lingkungan. Pada saat awal-awal kami berbisnis itu saya merasa dukungan Dia dari mendukung. keluarga. Kado kawinnya jadi kasih? Betul, Pak. Cincin kawin nggak digadaikan kan? Tidak, sampai hari ini masih ada. Jangan, itu nggak boleh itu. Dan mungkin itu yang sangat sulit di awal kami. Kalau ditanya kerjanya apa gitu, ya saya bicara tukang sablon, Tukang sablon. tukang kaos, tukang gitu. Jadi belum bicara sebagai Tapi di pengusaha. Indonesia semuanya kan tukang insinyur, tukang tukang batu, tukang jahit. Tapi kenapa bisa yakin gitu sampai menggadaikan hadiah untuk memulai bisnis kaos ini? apa langsung ada order saat itu? Ya, jadi mungkin dengan relasi karena lingkungan sekolah saya, jadi mungkin juga kampus saya, di situ tumbuh relasi-relasi baru. Itu saja sudah pasar di situ. Itu sudah pasar, Pak. Jadi kalau kita bicara Mahasiswa ya, kampus pasaran saya rasa itu sudah ada 10.000 orang. Terus kalau kita bicara pindah ke Jakarta, main sekolah lagi yang level-level atas, mungkin Mereka juga banyak order itu juga kaos pasti ke sana. banyak. Kaos ini dipakai untuk apa aja di kampus? Di awal-awalnya mungkin ada yang dipakai untuk baju olahraga, baju seragam. Baju seragam? Ya, jadi kalau misalnya sekolah di sini mungkin Pangudi Luhur gitu, mungkin Tarakanita Oh, gitu. mereka perlu kaos. Nah, itu klien-klien awal saya. Oh, untuk Oh, justru sportnya. di Iya. sekolah itu, oke. Canisius. Untuk demo tadi juga ya? Untuk demo, tapi kalau di Canisius mungkin untuk seragam olahraga. Olahraga, oh, itu juga dari Anda? Ya. Terus kalau untuk wisuda ada juga kaos? Nggak ada ya? Wisuda nggak pakai kaos ya? Wisuda kita biasa bikin justru pada saat-saat wisuda itu orang ada ingin kenang-kenangan. Oh, souvenir. Souvenir bahwa saya alumni sekolah ini. Ada nggak jual ke universitas di luar negeri? Kan juga ada kaos-kaosnya. Di setiap kampus tuh ada. Ya, kebetulan ada beberapa sekolah marketing kita, jadi Middlesex University itu juga kita bikinkan. Anda bikinkan? Ya. Saya ingin kembali lagi. Anda pernah mengalami satu ketika mengalami
sulit, Anda merasa sudahlah capek berbisnis, lebih baik sudah saya tutup saja, tidak usah berbisnis lagi. Pernah ngalami seperti itu? Terima kasih, sampai hari ini saya belum, Pak. Belum. Karena mungkin itu sudah suatu komitmen saya. Jadi kalau komitmen saya itu kalau sudah komit jangan komat kamit gitu, Pak. Jadi kita fokus saja. Dan Anda nggak pernah berbisnis yang lain? Bisnis burung, bisnis ikan? Bisnis burung mungkin kalau ada kejuaraan perkutut, burungnya Anda gambar di kaos? perkututnya yang saya gambar ke situ, Pak. Baliknya ke Oke, masih kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi tentu saja setelah kegiatan bisnis yang berikut ini dulu. Ya, pebisnis, tak terasa kita sampai di sesi terakhir Solusi Renal Kasali. Kembali lagi kita ke Mas Wiwit dari PT C59. Caladi. Iya. Tua-tua Caladi. Iya, ini Caladi ya? Iya, Pak. Caladi. Caladi itu bahasa apa ya? Caladi itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Sebenarnya nama sebuah burung, Pak. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya burungnya burung pelatuk, Woody Woodpecker. Iya. Jadi kalau kita lihat tokoh itu menginspirasi saya menjadi 5 citra. 5 citra. Nah, itu untuk SDM saya. Cakap, burungnya tuh cakap. Oh, burungnya cakap? Ya. Ini laki atau perempuan nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Cakap, cepat, Tapi biasanya punya burung laki-laki itu. Ya. cerdik, cepat, ceria. Jadi kalau kita lihat filmnya Woody Woodpecker tuh pada akhir-akhirnya dia selalu tertawa. Jadi tokoh ini nggak pernah mau kalah. Gitu. Dan 9 cita-citanya tuh bisnisnya, Pak. Customer satisfaction, company profit, convenient working atmosphere, suasana kerja yang mendukung, control, collaboration, clear mind, konsultatif, clear mind tadi sudah, pokoknya ada 9. Pokoknya 9 ya? Tetap 59. 9C-nya aja. Ini Anda ya, bikin sendiri? kita bikin. Ya, mungkin dari perjalanan saya mungkin juga Anda baca coba buku, ambil-ambil. kita ambil dari ini dan kita coba kumpulin C-C yang baik. Gitu. CC yang baik itu Anda kumpulkan. Dan itu filosofi Anda, Caladi itu juga menjadi filosofi Anda? Iya. Anda coba renungkan? Jadi kami merenungkan kalau burung Caladi itu cara kerjanya bagaimana dan itu menjadi inspirasi Apa kami. sebetulnya filosofinya? Semangat. Jadi Semangat yang bagaimana kami juga mau berbagi. dan tidak pernah kalah di situ. Tidak pernah kalah. Jadi pengennya menang terus gitu, Pak. Jadi pengen menang. Jadi Gak bisa dikejar oleh kompetitor. kalau perlu kita jadi yang terdepan. Artinya pada saat saya di Bandung, bagaimana saya bisa masuk ke Jakarta. Jadi kita tidak jagoan kota doang. Jadi dalam Bandung saja, tapi kita sudah bisa nasional. Kalau nasional bisa saya kuasai, kenapa saya nggak bisa masuk Asia? Dan bulan depan kami masuk jaringan di Metro Singapura, Pak. Jadi Metro Singapura. Ya. Sebetulnya sudah berapa outlet di Indonesia yang sampai hari ini yang tercatat kita ada 600 outlet di Indonesia. Kalau yang di Europe tadi sampai 60 outlet, Pak. Apakah menguntungkan bisnis ini? Sangat menguntungkan, Pak. Sangat menguntungkan. Ya, mungkin kita akan beri kesempatan kepada pebisnis yang ingin bertanya kepada Pak Renal mungkin sekarang. Silakan. Ini kan hobi yang menjadi bisnis. Nah, saya pengen nanya pada Bapak, apa yang harus diperhatikan untuk mengelola bisnis itu yang benar-benar berdasarkan pada hobi? Kira-kira apa? Ini Bapak tahu Ya. bisnis apa? Baik, ini satu hal yang menarik juga ya. Terima kasih. Ini di sesi-sesi yang terdahulu saya pernah membawa sebuah buku, judulnya adalah Now Discover Your Strength. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk berbisnis tidak usah sulit-sulit, cari saja kekuatan pada diri kita masing-masing. Banyak orang yang punya keahlian, dia tutup itu semua, kemudian dia cari di luar pada keahlian sendiri. Padahal perjalanan hidup itu adalah suatu experience dalam kehidupannya dan dalam perjalanan dia menemukan banyak hal. Ya, kita selalu membawa tamu-tamu yang berbisnisnya itu mencari sesuatu dari dirinya sendiri. Ya, kita sudah temukan seperti itu. Dan dalam seminar kita di beberapa kota terakhir ini selalu menjadi pertanyaan, Pak, saya sudah umur 40-an, ya. Konsep Bapak adalah tumbuh dari bawah.
apakah sekarang kalau saya sudah bekerja, pengalaman di mana-mana, terus kemudian saya juga harus memulai lagi kembali dari nol? Menjadi pertanyaan adalah tentu apakah harus seperti itu? Ya, saya katakan begini, pertama-tama adalah yang disebut dengan titik nol, setiap orang ini tidak sama. Ya, titik nol Anda dengan titik nol saya tidak sama. Titik nol saya dengan titik nol Mas Wiwit ini tidak sama. Titik nol orang para pebisnis itu selalu tidak dimulai dengan titik yang sama. Sama juga ketika kalau kita bertanya titik didih itu berapa derajat Celcius. Yeah. Kalau misalnya di Jakarta kita sebut misalnya berapa 100 derajat Celcius misalnya. 100 ya. 100 derajat Celcius misalnya ya. Atau tapi di kota lain barangkali berbeda sekali barangkali ya. Di tempat yang tekanannya lebih tinggi berbeda lagi, di tempat yang rendah berbeda lagi. Anda masak air di Jakarta dengan masak air di puncak mendidihnya pada waktu yang berbeda sama sekali ya. Nah, titik nol setiap orang itu adalah berbeda-beda ya. Anda misalnya ketika bekerja pada usia 40 tahun, Anda sudah punya banyak pengalaman, titik nolnya tidak nol-nol banget, orang Jakarta bilang begitu ya. Titik nol Anda sudah punya tabungan, Anda sudah punya pengalaman dan sebagainya. Beda dengan titik nol seorang yang barangkali baru lulus SMA, dia kemudian memulai berbisnis, itu barangkali nolnya nol sekali barangkali ya, nol kecil, kecilnya pun kecil banget barangkali ya. Ada lagi yang nolnya nol besar, ada lagi barangkali nolnya sudah agak mulai pecah sedikit barangkali ya. Jadi memang berbeda-beda titik nolnya. Tetapi sebaiknya bisnis itu akan jauh lebih baik kalau didasari oleh sesuatu yang kita sukai. Ya, kita sukai, kita kuasai, dan kemudian kita bisa mengembangkan keahlian, kita belajar karena kita suka, dan yang terakhir adalah tentu adalah kita mendapatkan uang dari sesuatu yang kita sukai itu. Ini saya kira penting sekali ya. Kebetulan buku yang saya bawa kali ini adalah The Committed Enterprise ya, dan tanpa kita sengaja ternyata Mas Wiwit ini orang yang berbisnis yang mengikuti pola seperti ini. Dia komit dengan mengembangkan bisnisnya. Tadi saya tanya, Anda nggak piara burung? Kalau saya burungnya saya gambar aja Pak jadi kaos ya. Anda nggak punya bisnis sepatu? Enggak, saya gambar sepatu aja jadi kaos. Balik lagi ke situ. Dan kemudian tadi dikatakan filosofinya burung caladi ya. Saya nggak tahu apakah ini dipaksakan atau tidak. Tapi biasanya memang bisa menjiwai dan itu burung wudi yang kalau Anda lihat patuknya itu di situ. Ya, nanti dia bergeser ke samping, dia patuk-patuk terus nanti pohon itu rubuh saja. Ya. Kayu itu bisa dia telan habis ya. Tapi dia fokus, dia mencari sesuatu. Nah, apa itu the committed enterprise? Yang pertama saya kira setiap orang itu kita dalam hidup tentu saja harus komit ya. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Yang pertama tentu saja apapun juga dalam kehidupan Anda, sebaiknya Anda punya perspektif. Ya, perspektif itu artinya you know where you are. Anda tahu sekarang Anda berada di mana, titik nol Anda di mana ya. Anda berada pada posisi di mana. So kalau Anda tidak tahu dan Anda kehilangan direction ini repot ya. Jadi Anda harus tahu dulu di mana sekarang ini Anda berada ya. Anda punya hobi apa? Apakah hobi itu bisa dikembangkan atau tidak? Mas Wiwit barangkali ketika mulainya pertama kali dia cari-cari dulu orang yang bisa bikin kaos. Dia jadi tukang sablon pertama kali. Tapi sekarang bukan tukang sablon lagi barangkali ya. Nah, yang kedua adalah harus tahu directionnya. Yaitu know where we are going to ya. Kita harus tahu kita mau pergi kemana. Banyak orang yang tidak tahu mau pergi kemana ya. Dan ketiga itu adalah ada yang disebut the strategic debate di sana ya. Kita harus melakukan satu debat dengan diri kita sendiri, apakah kita menyukai pekerjaan ini atau tidak. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita melakukan debate ini adalah kita melakukan learning ya, learning bagaimana kita mencapai tujuan ke sana. Jadi jangan dibiarkan selama proses itu kita terus kemudian hanya menjalankan saja. Kita harus belajar dari persoalan-persoalan sehari-hari. Dan yang keempat adalah kita harus customer focus ya. Customer focus. Jadi kita jelas ini siapa yang hendak kita fokuskan. Anda barangkali tahu ada sebuah perusahaan yang namanya Tetra Pak ya. Tetra Pak itu adalah produsen yang membuat kemasan-kemasan gitu ya untuk jus, susu dan sebagainya. Perusahaan cukup besar di Indonesia, produsen susu ya, perusahaan jus di Indonesia itu ngambilnya dari sana, Tetra Pak. Ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh seorang namanya Ruben Rosen yang berasal dari Swedia. Dia seorang doktor, seorang PhD ya, yang berhasil dengan baik, kemudian dia berbisnis. Tapi sampai tahun 65 dia masih punya sekitar 6 perusahaan. Ya. 6 perusahaan, dia merasa safe punya 6 perusahaan. Tapi teman-temannya bilang, ya yang 5 kamu harus tutup. Dia pikirkan itu. Dan akhirnya yang 5 itu dia tutup, dia hanya fokus kepada satu ini, Tetra Pak saja. Ya. Ini satu pilihan kehidupan. Ya. Ada teman yang tidak mau percaya pada satu saja. Kenapa? Karena kalau punya satu, ini berisiko. Anda hanya taruh telur di satu keranjang katanya. Tapi di lain pihak, Anda juga bisa fokus ke sana. Dan ini yang dikatakan oleh Ruben Rosen katanya dengan dia melakukan ini, dia artinya dia minimizing risk via maximizing risk katanya. Ini satu statement yang menarik sekali. Dia minimizing risk dengan cara apa? Dia fokus. Lama-lama dia punya keahlian di sana.
Tapi dengan dia menaruh di satu saja, itu juga artinya dia memperbesar resiko di sana. Ya. Justru karena resikonya besar, dia tahu dan akhirnya kemudian dia effortnya menjadi lebih kuat ke sana. Dan yang kelima tentu saja harus ada motivasi. Ya, motivation ini penting sekali. Motivation itu sebetulnya adalah you enjoy the journey. Anda menikmati journey itu, ya, perjalanan itu. So kalau Anda tidak menikmati, ini Anda akan cepat bosan dan akhirnya meninggalkan profesi ini. Ya. Ini saya kira sangat penting sekali dan kelihatan sekali dia sangat, Pak Wiwit ini, Mas Wiwit ini sangat menikmati. Bahkan datang ke sini pakai kaos yang sudah didesain secara khusus. Ini surprise bagi saya, ya. Bahkan sampai seperti itu kaos yang dipakai dan Harley dengan kaos dan sebagainya. Dan yang keenam itu adalah ada desentralisasi. Apa yang dimaksud dengan decentralization? Yang dimaksud itu adalah staf-staf kita tahu apa yang harus dikerjakan. Seringkali kita punya mimpi, tapi staf kita tidak tahu mimpinya kita. Mereka jalan sendiri-sendiri. Kita menyadari bahwa kita punya kesibukan untuk mengangkat bisnis, tetapi kita juga harus meluangkan waktu untuk membuat agar staf kita tahu kemana arahnya dan kemudian tahu apa yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir itu adalah yang disebut dengan steering change dalam buku ini. Ya. Steering change itu artinya keep moving forward. Jadi kita harus terus jalan ke depan. Dalam kehidupan itu bisnis itu tidak selalu jalan ke depan, tetapi selalu ada masa-masa sulitnya. Ada masa-masa sulit kita harus bangkit kembali, jalan lagi ke depan. Tapi kita tidak boleh jalan ke belakang. Ya, ada satu ketika kita harus berhenti, beristirahat sebentar, merenungi. So tanpa ada perenungan kita tidak mendapatkan values ke depan. Ya, tapi kita harus berbicara dengan diri kita dan kita kemudian harus kembali lagi. Ya, kita memang berada di bisnis itu, kenapa tidak kita jalankan? Jadi kita bersyukur adanya orang-orang yang tekun seperti ini dan menyadari bahwa kaos pun dapat memberikan kehidupan. Bahkan kepada 1.000 orang yang terlibat dalam produksi, ya. Iya, Pak. Belum lagi di outlet. Ya, ada berapa banyak di sana yang terinspirasi dari bisnis seperti ini. Tentu saja ini merupakan suatu inspirasi yang baik bagi Anda yang ingin mengembangkan satu usaha, ya. Karena tanpa ada satu orang-orang yang merintis seperti ini, saya kira lapangan pekerjaan akan jalan di tempat, ya. Orang hanya berpikir bikin otomotif, bikin pesawat terbang, bikin yang besar-besar, ya. Padahal dalam kehidupan ini kalau ini tidak dilakukan, ya tentu saja pasar ini akan diisi oleh luar negeri, akan diisi asing. Jadi sama saja saya kira Anda orientasi ke ekspor, orientasi ke dalam negeri, itu adalah sama-sama menciptakan sesuatu yang baru kepada masyarakat kita. Ya, sayang sekali waktunya sudah habis, Mas Wiwit dan Pak Renal. Tapi terima kasih banyak sudah hadir di Solusi Renal Kasali. Jauh-jauh dari Bandung datang ke Jakarta. Terima kasih Ibu Feni dan sukses selalu untuk C59-nya. Sukses juga maju buat terus Solusi. Mas Wiwit. Terima kasih. Ya, dan pebisnis demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya Feni Rose dan juga Bapak Renal Kasali beserta seluruh kerabat kerja Solusi Renal Kasali yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.